Jadi jangan pernah mengajak teman kita ke rumah. Karena udah banyak pengalaman ya, teman kita itu justru yang menjadi pelakor. Musuh pertama kita dalam rumah tangga kita adalah teman. Jadi jangan pernah mengajak teman kita. Aduh, ada yang telepon lagi bagaimana. Mengajak, aduh ini orang telepon mulu lagi. Jangan pernah mengajak, aduh ini orang telepon mulu lagi. Memang benar, karena banyak banget kejadian tuh teman nginep di rumah, apalagi teman perempuan nginep di rumah, dia so sibuk perhatian sama suami kita gitu. Jadi dia nanya, udah kasih makan belum laki lu gitu kan. Jadi kalau kita, walaupun teman wanita kita itu masih perawan juga sama judulnya kayak gitu juga, karena sering kita menganggap dia adik. Bahkan dia ngobrol sama suami kita ikut ngobrol. Itu pasti itu. Lama-lama tuh pasti kejadian itu. Jadi sehari 2 hari kadang dia bawa oleh-oleh, nanti ada omongan yang spesial. Banyak banget kejadian suami ngajak temen cowoknya ke rumah. Dia pasti matanya jelalatan tuh sama kita. Entah dia muji-muji masakan kita kegeeran. Ngaruh juga, ngaruh. Pasti cari-cari simpati. Makanya aku bilang pantangan setelah menikah itu mengajak temen nginep di rumah. Kalau bisa temen main aja, jangan sampai kita ngajak temen. Nah iya, apalagi nih ada kejadian temennya itu tidur-tiduran di kamar kita, namanya kan ngontrak ya, dia tidur-tiduran main HP di kamar kita. Nah itu bikin birahi suami kita naik kan. Nah iya, aduh parah banget. Aku pernah juga tuh diajak nginep sama temen ke rumahnya, tidur bertiga bisa tidur, takut banget. Jadi suami, temen, aku di sini, tetep aja aku nggak bisa tidur. Gak bisa, besoknya aku bilang kalau aku nginep di rumah kamu yang jauh ya jarak turnya. Jadi jarak turnya Jakarta, aku Tangerang, mau gak mau nginep tapi masih saudara. Tapi tetap gak bisa tidur karena itu udah jadi pantangan, tidak boleh. Siapa tahu malam-malam kita dikritik-kritik dikit kan. Itu pasti kalau sejujur-jujurnya pria ngelihat rumput tetangga pasti lebih bagus. Dih, parah Nah iya begitu, karena kita nenenin anak kan kayak gitu, nggak ditutup ya kan. Oh ya otomatis kan, walaupun sama istrinya juga kayak gitu, yang namanya laki-laki pastilah lihat yang kayak gitu mah. Ya ada judulnya kan rumput tetangga. Itu kan sama juga, temen kita juga samanya rumput tetangga kan. Pastilah. Makanya pantangan banget tuh ngajak orang tua aku tuh bilang, kalau udah menikah suami istri itu teman, saudara, orang tua gitu. Jadi jangan pernah ngajak temen nginep di rumah. Kalau ada temen suami juga jangan nginep di rumah. Nah iya, kita yang harus hati-hati. Kalau suami kita diem, seenggak-enggaknya dia ngelirik juga kan. Ya emang suami kita nggak respon, tapi kitanya harus waspada sebelum terjadi. Sekuat-kuatnya iman, nggak bakalan kuat. Iya, banyak banget pelakor itu temen kita sendiri. Nggak satu, nggak dua, banyak banget. Udah banyak bukti, kebanyakan memang begitu. Makanya tuh nasihat tuh jangan sampai yang namanya temen. Ya zaman sekarang nih nggak usah temen, saudara pun bisa jadi juga pelakor dalam hidup kita kan. Tapi lebih parah lagi temen. Temen dia nggak ada rasa pirasa. Kalau saudara kita, masa suami kakak gua gitu kan. Nah, bukannya rata-rata memang iya, sering setiap perempuan ngajak temen ceweknya ke rumah. Di rumah itu suami itu gelisah. Pasti, apalagi kalau temen kita itu istilahnya lebih cantik, lebih bohai dari kita, janda lagi. Aduh, jangan deh yang kayak gitu, jangan ditawar-tawarin nginep di rumah. Berbahaya. Nah, itu lagi pembantu tuh. Pembantu lebih cantik dari kita, bahaya banget.
Udah paling bahaya itu. Belum nyampe 1 hari juga udah terjadi. Jadi kalau cari pembantu juga lihat-lihat dulu, jangan lebih cantik dari kita, jangan lebih menarik gitu. Kalau bisa yang udah setengah bayar juga masih ini sih. Susah juga sih nyarinya, nyari orang yang bener. Jadi rata-rata sekarang tuh enakan tuh pembantu kayak karyawan, datang pagi pulang malam. Nah iya, memang iya, bisa banget. Bisa banget itu kan. Kayak gini misal kejadian tiba-tiba suami kita bisa masak pempek gak? Nanya kan gitu ya, bisa masak pempek gak? Bisa dong. Katanya. Bikin pempek yuk, mah kita masak pempek yuk. Bilang gitu kan sama kita, mah kita masak pempek, ayo. Yang sibuk dia berdua. Yang sibuk dia berdua di dapur. Kita udah ngurus anak, udah ngurus ini. Tuh, kita kan dia berdua di dapur, kita yang ngerasa temen gitu kan, gak ada lah prasangka gitu, ini temen gitu kan. Gak taunya di belakang mereka nyambung tuker-tukeran nomor HP. Kejadian banget, banyak kejadian ngajak temen nginep di rumah itu pantangan banget. Iya, jangan pernah. Kalau sekedar main sebentar atau suami lagi nggak ada di rumah, boleh lah. Apalagi kalau yang kita ajak temennya cuma 1 orang doang, aduh bahaya banget. Kita pulang kerja, temen diajak ke rumah sendiri doang, temennya berdua sama kita, berarti kita bertiga dalam rumah itu kan, yang dewasa. Waduh bahaya banget. Kecuali kita masuk rumah ada acara-acara wajar ya, itu nggak berbahaya. Tapi kalau temen nginep di rumah itu, aduh, udah ngeri banget tuh judulnya. Udah banyak banget orang-orang cerita tentang pelakor, rata-rata itu 70% temen kita sendiri. Tiba-tiba suami kita bilang ada kerjaan di Palembang. Mak capek di sini aja, nggak ada kemajuan, nggak mau ngadu nasib lah di Palembang. Apa yang terjadi sampai di Palembang? Mereka menikah. Walaupun menikah bawah tangan kan laki-laki bebas kan. Menikah bawah tangan di Palembang di rumah saudaranya. Nggak pulang-pulang, nggak punya duit, sekalinya pulang udah bawa anak 2 sama temen sendiri. Gimana tuh nenek-nenek perasaannya hancur belebur kan? Boleh banget, share aja, bagi-bagi yang biar mereka itu melek matanya kan. Janganlah teman sendiri juga dimakan, jangan kan. Apalagi dia cerita kesusahannya, terus suami kita ngerasa simpati, kasihan, ngasih duit, apa minjemin duit, bohong kalau bilang minjemin duit mah. Udah banyak banget kejadian kayak gitu, makanya jangan sekali-sekali mengajak teman nginep di rumah kita. Apalagi temennya janda. Waduh, namanya janda pengalaman banget cara merangsang suami kita kan. Nyelip-nyelip, ngumpet-ngumpet, cari-cari, curi-curi waktu. Ih, udah ngeri banget judulnya itu. Paling berbahaya orang setelah menikah mengajak teman nginep di rumahnya. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Kalau suami kita ngajak temennya ke rumah, temen suami kita itu ngelirikin kita mulu. Itu juga berbahaya, sekuat-kuatnya iman kita, pasti kita ada kepincutnya. Suami kita melek, kita ngasihin gelas, udah dirabah dikit, dicolek dikit, bahaya juga. Kalau kita perempuan ngajak temen perempuan ke rumah, itu lebih bahaya lagi karena laki-laki imannya lemah, imannya sedikit banget, kekuatan imannya dikit banget. Kekuatan iman laki-laki itu dikit banget karena laki-laki gampang banget untuk menaruhkan imannya. Ya kan, nggak kayak kita perempuan. Kalau perempuan masih banyak pertimbangan, masih ada pertimbangan banyak banget. Kalau laki-laki nggak ada. Dia nggak pandang, oh orang ceweknya ini yang gatel kan gitu. Bisa banget itu. Temen di rumah, malah bukannya kita yang ngobrol, dia yang banyak ngobrol sama suami. Udah ngeri banget tuh judulnya. Maka tiap temen yang mau ke rumah nginep, aku selalu bilang gini, bukannya nggak mau nerima nginep di sini. Kayaknya nggak bisa tidur kita malamnya. Pernah juga punya pembantu lebih cantik. Ada tetangga bilang sih, hati-hati tuh, takut salah kamar. Masa iya sih, baru seminggu aku berhentiin kerja.
Saking khawatirnya omongan tetangga emang ada benernya. Sama juga kan namanya pembantu kan temen juga, temen pekerjaan kita. Akhirnya sekarang lebih milih nggak usah lah, kerjain aja apa-apa sendiri gitu kan. Yang pertama, jangan mengajak teman ke rumah setelah menikah. Yang kedua, yang sangat pantangan itu kita meminjamkan uang kepada orang lain. Kita udah menikah nih, kita meminjamkan duit kepada orang lain, apalagi pengantin baru ya, disangka duitnya banyak, dapat amplopnya banyak yang minjem. Jangan sampai meminjamkan uang pada orang lain. Nah, kalau ini mungkin tidak berbahaya banget. Yang paling berbahaya adalah mengajak temen nginep di rumah. Banyak kejadian itu pelakor-pelakor adalah temen kita sendiri. Serem banget nggak? Memang itu musuh yang paling berbahaya, teman kita sendiri. Teman dalam keadaan susah, apa diusir suaminya, apa dia berantem sama orang tuanya, lari ke kita, ya udah nginep di rumah gua aja dulu sementara. Tuh jangan sampai ditawarin yang kayak gitu, jangan. Jangan nawarin apa-apa sama perempuan lain. Tuh ada banyak kejadian itu, rata-rata pelakor itu temennya sendiri. Tuh aneh, dia nyuci anaknya, dipegang dotnya sama temennya, udah gue yang tidurin anak lu gitu kan. Nah dia di kamar nidurin anak bayinya. Nah suami itu udah greseh tuh. Kita nyuci di kamar mandi merasa nyaman, ada yang pegangin anak kita. Tuh bahayanya tuh, kita alfa di situ terjadi. Udah sering kejadian kayak gitu. Kalau enggak kayak kejadian aku sendiri, dia masak pempek berdua di dapur kan. Ya aku masih sibuk ngurusin anak minta jajan, anak minta apa, udah mas, suami tiba-tiba so sweet kan, udah mah anterin sono, anak pengen jajan, kasihan kan. Nah kita ngikutin omongan suami, belanja ke warung. Ya dari situ mulai teman sendiri. Nggak satu, nggak dua, nggak tiga orang. Apalagi kalau kita perempuan, kita nggak berani berantem, kita nggak berani ngelawan, bisanya nangis. Ya udah, gampang banget tuh pelakor masuk. Bisanya curi dada, astagfirullahaladzim, temen kok kayak gitu. Kan gitu kan? Temen kok kayak gitu. Kita bilang kok temen kayak gitu sih. Bisanya jadi pelakor. Ya memang iya, emang gimana sih sebenarnya mereka itu nggak niat, tapi berhubung kesempatan itu ada, suami kita lemah, udah. Terus herannya lagi dia merasa nyaman sama suami kita, aneh banget. Kita yang melindungi dia yang merasa nyaman sama suami kita, kan aneh banget. Bukannya terima kasih, malah dia yang mau dengan suami kita. Waktu udah gitu dia nggak merasa berdosa lagi. Orang laki lu yang ngejar-ngejar gua, laki lu yang minta nomor HP, bisa-bisanya tuh dia kayak gitu. Ya harusnya kan dia jangan sampai minta nomor HP laki kita dong. Dia kan temen kita gitu kan. Tapi gitulah. Pokoknya pantangan orang yang udah menikah tuh jangan mengajak temen ke rumah sampai lagi nginep. Malam-malam itu ada kejadian juga, temen curhat, gua nggak nyangka, pantesan gua semalam rada-rada ngantuk. Si Neng ngomong begini sama laki gua, kasihan Neng, kasihan Neng, apa tuh maksudnya gitu kan. Nah itu nggak 1, 2, 3, pokoknya tuh kalau udah nikah jangan pernah mengajak temen ke rumah kita. Sebenarnya banyak ya orang yang udah menikah itu, banyak ya pantangannya kalau pengen hidup tenang ya. Salah satunya yang paling berbahaya itu mengajak temen nginep di rumah kita, itu udah paling bahaya banget. Enggak 1, enggak 2, enggak 3, itu kejadiannya udah parah. Itu Mbak Sundari gimana? Pernah ngalamin kejadian ya? Apalagi kalau ada tetangga ya, tiap hari main ke rumah, tiap hari duduk di rumah, tiap hari main ke rumah. Apalagi kalau suami kita lagi ada di belakang, dia ikut di belakang tuh nggak demen banget saya, beneran. Bukannya kita seuzon kan, kita menjaga sebelum terjadi. Kalau udah terjadi
kita susah payah untuk memisahkan gitu. Kadang suami kitanya yang main jatuhin talak aja kalau dia lebih suka sama yang ono, ya kan. Udah, gue nggak suka sama lu, gue lebih suka sama dia mah lebih lembut, lebih cantik, lebih gini. Dia dengan tegasnya menjatuhkan talak tuh sakitnya udah sampai ke kaki-kaki. Kalau udah laki-laki jatuhin talak, kita nggak bisa apa-apa lagi, ya kan. Sebelum dia ngejatuhin talak, pokoknya tuh satu, jangan ngajak temen cewek dah nginep di rumah. Kalau temen cowok ibarat katanya kita masih bisa menjaga iman. Dia begadang berdua, kita tidur ke dalam, ya kan. Kalau temen cewek kita udah ngantuk, kita tidur di dalam, dia masih ngejedok aja di ruang tamu ngobrol, ya kan. Yang parahnya itu kalau sampai terjadi, kalau kejadian aku mah orangnya galak ya, galak Wir, bininya mundur loh. Mundur Wir, bininya galak, gue dong. Aku tuh kalau suami aku diganggu sama orang, aku tuh nggak akan mengalah. Aku nggak akan mengalah sama yang namanya pelakor. Aku tidak akan menyerahkan suami aku ke pelakor, nggak mau. Jujur aja, aku rela mati ya. Jadi aku tuh rela banget bayar orang, rela banget ngeroyok habis-habisan tuh pelakor. Karena gimana pun juga suami gue, hak gue yang harus gue lindungin. Kalau gue sampai kalah gara-gara pelakor, nggak ada di kamusnya. Iya, demi kebaikan harus dibikin dia angka jerah. Misalnya dilaporin polisi, dia juga malu ngelaporin polisi, digebukin sama bininya, kan malu kita pelakor digebukin sama bininya. Mau kemana dia? Keluarganya malu besar. Kalau misalnya suami kita yang kita galakin, jangan keluar lu. Biasanya suami udah pernah. Biasanya semua suami makin keras hati, makin terus ngejar tuh perempuan. Jadi jangan suami kita yang kita galakin. Suami kita ibarat katanya udah suami kita sama kita gitu. Jejak aja tuh pelakornya. Suami kita juga jaga, jangan sampai dia keluar rumah gitu. Waktunya pulang ya pulang, waktunya di rumah ya di rumah. Karena tuh temen itu emang kayak gitu. Jadi kita tuh serba salah kadang amat. Mau kita labrak, mau kita marahin, mau kita apain, dia temen. Kita nimbang perasaan temen, ya kan. Tapi kenapa temen gak nimbang perasaan kita, ya kan. Akhirnya jalan satu-satunya kita gak mampu jalan sendiri kan. Kalau kita jalan sendiri kayaknya gak mampu nih. Udah feeling, ajak temen lah, 4 orang 3 orang, pasti ada yang mau. Jejak aja tuh pelakor, aman. Sempet masih WA juga, ya akhirnya selesai lah. Ya, kita harus tegas karena kita jangan sampai kalah sama pelakor. Ibarat kata tuh, kata abang kita tuh, pelakor itu kepegang di dahan, di ranting, kita kepegang di akar. Kuat mana akar meranting? Ya kuat akar dong. Nah gitu. Makanya sebelum suami kita ngambil tindakan keras sama kita, kadang ada suami itu keke ya. Udah jelas-jelas dia selingkuh, dia yang ngejatuhin talak. Tetangga aku nih barusan, temennya sendiri lagi, gila ya, temen sekolah. Parah banget. Udah gitu suaminya gini, gue lebih demen sama yang ono ngejatuhin talak. Bikin surat cerai gak ngomong-ngomong, tahu-tahu udah ada surat cerai aja diterima. Itu zaman sekarang. Gak ada sidang-sidang lagi cerai sebelah pihak. Jadi memang udah jadi atau orang tua zaman dulu itu karena memang dia udah pengalaman ya, karena dia udah ngerasain. Dan aku juga lupa, dan kita juga lupa. Kadang kita lupa kan, saking kita seneng punya temen, kita lupa. Terus kita ada kerjaan di perusahaan, temen akhirnya ke rumah bantu kerjaan kita untuk menyelesaikan kan. Sekali 2 kali sering-sering nginep, tadinya kita anggap ade malah jadi musuh. Sampai sekarang nggak tahu hutannya di mana, rimbanya di mana. Tapi memang salah satunya itu memang rumah tangga itu nggak boleh ngajak temen ke rumah. Yang kedua, meminjamkan uang kepada orang lain. Kita masih baru, kita jangan pernah percaya kepada siapapun dalam meminjamkan uang. Karena kita pengantin baru itu kita juga butuh uang. Kita harus punya sasaran hidup. Misalnya kita punya uang, jangan pernah meminjamkan kepada orang lain. Bukannya kita pelit ya,
Tapi duit kalau udah di tangan orang susah. Jadi lebih baik kita kerasin hati, nggak usah berbaik hati buat minjemin duit ke orang lain. Jadi kita kekein, kita nggak usah minjemin, daripada kita minjemin duit ke orang lain, nanti kita kekurangin, kita malah minjem lagi sama orang lain. Mendingan kita terapkan kita nggak meminjem duit kepada orang lain. Ya kan, jadi kita meminjamkan uang jangan, minjam uang pun jangan, hidup seadanya aja. Kalau dikasih uang belanja suami segini, kita usahain kita bisa nabung 10% dari yang diberikan suami. Kalau misalnya dia ngasihnya tiap hari 70 atau 50 ribu, kita harus sisakan 10% buat tabungan kita. Takut kita pengen beli bedak, takut kita pengen beli softtek, takut banyak hal-hal yang tak terduga lah. Jadi penghasilan suami itu ditabungin 10%. Jadi kalau dia ngasih harian tetap pisahkan 10%, dan kita anggap itu uang lupa. Harus kita pisahin. Sebelum kita belanja kita pisahin dulu 10% itu. Nah yang lebihnya baru kita habisin dah tuh buat apa kayak apa, yang penting 10% udah disisihkan. Jadi di saat kita ada kemelut apapun bisa diatasin, kita nggak usah pergi keluar rumah nyari-nyari pinjaman. Ya kan, karena kita punya pinjaman yang udah kita khususin 10% dari penghasilan suami. Kalau suami penghasilannya kalau dia gajian penghasilannya 5 juta, berarti kita harus matiin penghasilan suami itu 500 ribu sebulan, itu paling enggak. Seharusnya penghasilan suami disisakan 15% kalau penghasilan suaminya gede. Kalau penghasilan suaminya 6 juta, kita bisa sisihkan 10 juta. 6 juta kita bisa sisihkan 5. Sebenarnya sebulan itu yang harus kita butuhkan itu 2 juta buat dapur ya. Lebihnya itu mungkin buat yang lain, bangsa kuota, listrik, ya kan? Bener, kalau kita utang sama orang, apalagi yang namanya utang senenan itu emang kerasa cuman 70 doang ini seminggu, cuman 50 doang ini seminggu. Tapi beban, apalagi kalau penghasilan kita tuh minggu tiap hari, atau tapi kalau bisa beban lah. Apalagi yang namanya makan tuh, orang kan ada makan pakai ayam, pakai daging, tapi ngutang, itu jangan banget. Biarin makan pakai tempe sama tahu juga, asal jangan ngutang. Jadi nggak enak banget begitu punya duit bayar utang, punya duit bayar utang. Nggak ringan kan, beban berat. Ngutangin sama orang jangan, kita ngutang pun jangan. Iya, banyak orang maksain. Saya sering tawarin ke warung beli beras. Jangan beli beras ketengan sih, tuh ambil aja tuh sekarung, ntar sebulan besok bayar. Di ngambil mah enak ya, kita makan bari mikirin ntar tanggal 5 ada duit gak buat bayarnya, kan gitu. Mendingan kalau penghasilan suami kita seharian, kita beli berasnya tiap hari. Nggak apa-apa beli beras tiap hari, karena buat nyisihin uang buat beli beras bulanan tuh nggak bakalan bisa. Udahlah ngambil dulu, ntar nabung sehari 15 nggak bakalan bisa kalau sengaja nabung buat beras mah. Jadi kita gitu aja. Jadi kalau suami kita penghasilannya harian, beli beras aja tiap hari. Kalau penghasilan suami bulanan, nah kita beli beras bulanan. Yang penting judulnya jangan ngutang. Kita beli beras buat 1 bulan, minyak 1 bulan, sabun 1 bulan, itu stok ya. Karena kita udah misahin buat tabungan 10-20%. Jadi kalau gaji suami kita 5 juta, kita bisa nyimpen minimal 500 sampai 1 juta. 500 tuh udah mentok tuh. Yang 500-nya buat bla 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 kebutuhan yang lain. Jadi kita punya suami itu kita harus bisa menyisihkan penghasilan suami. Kita perempuan itu harus punya tabungan, dan tabungan kita itu jangan dikasih tahu suami. Kecuali nanti nih misalnya udah ada buat beli emas 10 gram, kita wajib ngomong ya. Pak, saya punya uang buat beli emas 10 gram, uang dari sisa belanja. Baru kita ngomong. Oh lu nabung? Iya. Besok kita nabung. Tabungan ada berapa? Mah jangan nanya. Gitu. Jangan nanya. Kita gitu. Jadi nabung itu suami nggak boleh tahu. Bukannya kita nggak boleh tahu. Kadang nih ya, kalau kita punya tabungan, bukannya kita ngejelekin ipar ya. Kalau kita ketahuan punya tabungan, ada saudara dia datang mau ngutang,
Udah pakai dulu duit Ono, ntar gue gantiin dari mana? Nggak ada digantiin. Bilang aja nggak ada, tabungan kemarin dipakai begini-gini gitu. Bukannya kita pelit, tapi jangan lupa ya, setiap ipar ke rumah, kalau kita nggak bisa ngutangin, kasihlah ongkos dia pulang pergi. Kan kita bisa hitung dari rumahnya ke rumah kita sekian ongkos. Jadi pulang pergi kita hitung, oh berarti dia habis 100.000, kasihlah ongkos 100.000 gitu. Jadi dia nggak sedih-sedih amat, takutnya ntar udah nggak diutangin, nggak dikasih ongkos lagi, udah rugi di ongkos kan gitu, kasihan gitu. Jadi kalau ada ipar, orang tua atau saudara ke rumah mau ngutang duit, jangan nggak dikasih apa-apa, kasihlah apa yang kita punya. Maaf ya emang nggak bisa bantu, tapi bisanya cuman ngasih ongkos apa nih, apa kadarnya gitu. Jadi kayak gitu, jadi jangan pernah minjemin duit ke orang lain. Bukannya kita ngelarang berbuat baik ya, karena kan kita juga butuh beban dah. Kita kan nanti punya anak, kita punya tujuan 10 tahun menikah, saya harus punya rumah. Jadi rumah tangga itu harus ada tujuan. 10 tahun menikah, saya harus punya rumah. 15 tahun menikah, saya harus punya apa gitu. Biasanya sih kalau udah menikah itu zaman sekarang nikah pasti udah punya motor ya kan. Jadi motor tuh nggak usah jadi perencanaan. Tapi bagi yang nggak punya motor, nomor 1 utamain dulu punya motor bandanya. Karena motor itu kaki kita. Kita penting berkendaraan dalam bermotor. Jadi motor itu memang harus punya. Tuh yang nomor 1. Yang keduanya rumah. Jadi kita nggak usah mikirin baju bagus, apa bagus. Cara kita bisa punya rumah, nabung dari emas. Kalau udah jadi emas nanti dia menjadi aset. Kalau emas itu tabungan kan, uang atau emas adalah tabungan. Kalau aset itu berupa rumah, tanah. Mobil juga bukan aset rumah. Kalau mobil dijual turun, yang aset itu dijual naik. Kayak kita punya rumah dijual naik harganya, tanah dijual naik harganya. Jadi dari kita nabung bisa menjadi aset. Jadi orang rumah tangga ya kayak gitu. Jadi dalam rumah tangga itu yang pertama yang dilarang itu membawa teman ke dalam rumah. Yang kedua, jangan maksain. Jangan maksain makan enak dapat ngutang. Jangan ngutang dan jangan minjem. Jangan minjemin dan jangan minjem. Itu yang kedua. Yang pertama, jangan mengajak teman nginep di rumah. Karena teman itu rata-rata bisa menjadi pelakor.